Ya, tadi sama seperti tadi bahwa kelainan-kelainan di susunan saraf pusat janin itu termasuk kelainan yang umum ditemukan kedua setelah fetal heart. Jadi di sebelah ada maksud tentang fetal echocardiografi, itu tentang bagaimana melakukan perusahaan jantung janin dan deteksi kelainan-kelainan. Di sini tentang fetal echocardiografi yang kelainan kedua terbanyak setelah kelainan kardiak. Artinya teman saya yang di sini sudah lewat yang sebelah sana, jadi masuk yang sekarang yang kedua. Nah, menentukan diagnosisnya itu menjadi penting karena slide yang presentasi sebelumnya menunjukkan bahwa ada implikasi-implikasi setelah diagnosis itu ditegakkan terhadap kemampuan dan perkembangan bayi lahir seperti berikutnya. Nah, tadi juga waktu Dr. Arya Bin diskusi, sonografi itu menjadi salah satu tools yang penting bagi kita untuk menentukan apakah yang kita lihat itu kelainan yang kelainan ataupun struktur yang normal. Nah, kadang kita bisa terjadi ini misinterpretation, salah interpretasi terhadap gambar yang kita lihat. Itu bisa terjadi karena memang teknis, terlalu sudutnya terlalu miring sama perut kita. Bisa terjadi karena variasi embriologi perkembangan. Nanti coba kita lihat seperti apa. Bisa juga terjadi karena tadi ya, yang dicontohkan tadi, timbul kelainan-kelainan saraf pusat setelah bayi lahir, atau di awal tidak terlihat, tapi di gambar berikutnya baru terlihat. Nah, ini kita mencoba untuk melihat contoh-contoh yang seperti itu pada susunan saraf pusat janin. Yang paling banyak kan tadi kalau dari statistik itu adalah ventriculomegaly. Mohon maaf kalau tidak jelas, bukan mic-nya ya. Nah, ventriculomegaly itu kita bisa misinterpretation di situ. Ya, salah satunya adalah karena off-axis image. Off-axis image itu artinya kita melakukan pengukuran pada bidang yang tidak seharusnya, sehingga tampaknya lebar padahal tidak. Atau sudut perut kita terlalu tajam, ya. Contohnya kalau begini, kalau yang proper kan bulat, tapi kalau terlalu miring, dia akan miring, jadi ukurannya jadi lebih panjang. Atau juga salah dalam atau menginterpretasinya salah pada tepi-tepi yang harusnya kita ukur. Ini contoh gambarnya. Ya gitu lah. Ini normal atau tidak? Gambar benar itu dia maksud saya. Gambarnya betul atau tidak? Kita lihat di sini ya. Yang jelas ini tidak tepat. Tidak tepatnya apa? Kita bisa lihat di sini. Ini hemisfernya itu tidak simetri. Ya, artinya ini miring kepalanya. Dan kalau kita mengukur, ini akan lebih lebar pada seharusnya. Setelah diperbaiki posisinya, seperti ini gambarnya. Ya. Jadi bit false karena off axis, jadi tidak pas pada bidang yang seharusnya.
Ini tahu karena ini tadi visceral hemisfernya adalah berada lebih posterior daripada yang di atas. Yang kedua, keliru dalam menentukan tepi. Kita tahu tadi normal kan ventricle lateralis itu ada tepinya, tepi medial yang dekat visceral hemisfer dan yang lateral. Kadang kita tidak bisa menentukan batas-batasnya. Misalnya saja gainnya terlalu rendah sehingga gelap semua. Kelihatan adalah plexus gluteusnya. Nah, seperti ini. Ini dinding lateralnya tidak terlihat. Yang sehingga kelihatannya itu semuanya ini adalah ventricle lateralis. Jadi termasuk salah satu pitfalls yang bisa terjadi. Nah, kalau ini memang betul-betul bentuk kepalanya sudah tidak normal dan jelas terjadi dilatasi ventricle di situ dan korek plexusnya dangling ya, kayak jatuh atau ke dinding lateral. Nah, ini sama dengan tadi ya, salah dalam menentukan di mana titik medialnya ya tadi mungkin karena gainnya tidak diatur. Selalu saya sampaikan kalau kita ketemu di pelatihan USG, kalau kita nggak tidak ya, prop ada di tangan kanan kita, tangan kiri kita tuh selalu harus, kalau bahasa malamnya tuh lumak gitu ya, ngatur-ngatur gainnya, muter-muter supaya betul-betul gambar yang keren. Kadang-kadang kita berubah propnya itu harus ada yang kita lebih jelas atau mungkin darah itu kita lebih gelapkan supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, dan setelah ada perbaikan maka ini adalah tempat yang proper untuk bisa melihat ventricle lateralis sehingga tidak disangka sebagai ventriculomegaly. Nah, ada lagi pitfalls dikira kelainan, ternyata bukan. Ini memang variasi daripada embriologis itu sendiri, yaitu dari ventricle lateralis yang tidak sama besarnya. Asymmetry of lateral ventricles itu merupakan suatu yang bisa merupakan salah satu variasi normal dari janin. Yang penting kalau kita menemukan seperti itu, ya, asimetri dari sistem ventrikuler, itu diyakinkan bahwa tidak ada kelainan-kelainan lain yang bisa kita temukan. Misalnya saja tentang adanya perdarahan di intraventrikular atau tidak. Ini contoh kanan kirinya tidak sama, ini kecil, ini gede, ya. Tapi sepanjang tidak ditemukan patologis yang lain, ini bisa kita sampaikan bahwa ada suatu variasi anatomi yang normal. Meyakinkannya bagaimana? Ikuti secara berseri begitu terhadap temuan sonografi. Nah, sekarang itu dari ventricle-nya, dari plexus gluteusnya juga, ya, itu juga bisa ada berbagai macam variasi bentuk. Kan kalau tadi digambarkan seperti kupu-kupu gitu ya, atau kalau satu sisi seperti kacang apa itu, kacang merah gitu ya bentuknya. Ini kalau ada satu sisi dari hanya satu sayap kupu gitu. Tapi ternyata bentuk dari plexus gluteus tidak hanya itu. Contohnya adalah bulging, notching, picking, clubbing, atau double.
Ini kan nggak normal bentuknya. Ya, dia seperti paruh burung begini, Viking, ya, Viking choroid plexus. Tapi ini merupakan suatu variasi dari bentuk plexus choroideus. Jadi kalau ketemu seperti ini, no problem. Atau split seperti dicabang begini. Ini juga merupakan suatu variasi dari bentuk plexus choroideus. Ini lagi dalam satu sisi kelihatannya ada dua plexus choroideusnya. Ya, pada umur ini satu pasiennya. Ada umur kalian yang berikutnya tampak lebih jelas lagi. Dua ada plexus choroideus dalam satu ventrikel. Ini setelah lahir, terlihat di sini memang dua kanan kiri. Jadi ini juga merupakan salah satu variasi dari plexus. Selain bentuknya, juga ukurannya. Kalau ventrikelnya tadi bisa asimetri, plexus choroideus pun bisa asimetri. Salah satunya ini, satu ini juga bukan merupakan suatu anomali, tapi juga merupakan variasi dari plexus choroideus. Nah, ini kita bisa salah interpretasi sebagai suatu kelainan, jadi false maksudnya. Nah, kelainan di fossa posterior ya, ada di Walker, kasus yang dikuiskan Dr. Azan ke Dr. Arya Batula. Ya, kita tahu bahwa bentuk ataupun gambaran cerebrum yang normal yang seperti kita lihat di umumnya itu biasanya setelah 16 minggu. Ini contoh kasus ya, seperti terpisah cerebrumnya, seperti ada pelebaran di vermesnya, tapi ini pada 14 minggu. Sehingga pada kasus ini ya akan normal membuat gambaran seperti ini. Ini bukan suatu karena memang gambaran yang memang normal pada umur sekian. Ya, ini contoh yang lain lagi karena kelihatan lebar karena sudutnya yang berbeda, terlalu tajam. Ini cerebrum, ini anterior, ini posterior. Ini kelihatannya terjadi pelebaran dari sistem magnet. Ngapa ini tidak tepat? Ada yang menjawab tidak tepat, salahnya di mana gitu? Sehingga ini kalau benar, kalau muslim adanya umroh tahun 2022 berangkatnya. Iya, ya karena di sini di tulisan S itu dia tertentu, artinya kita motornya terlalu tinggi. Ya kalau diperbaiki maka vermisnya itu tampak dan cerebrumnya satu. Di sini tidak ada lagi. Nah, ini lagi pada kasus yang masih kecil yang tadi saya sebutkan, mungkin akan kelihatan mencolok pada misalnya usia 8-9 minggu, gambaran
encephalon ini dikira ada suatu bentukan kistik di kepala. Ya, setelah diikuti janin yang makin besar, ini pertumbuhannya lama aja. Jadi bisa karena teknis, bisa karena variasi embryo anatomi. Yang tadi kan contoh-contoh variasi anatomi, kalau ini adalah tentang ideologi, itu bisa misinterpretasi. Kemudian kasus encephalocele ini saya sampaikan pitfalls pada yang kelana-kelana yang sering ditemukan. Yang dari kan tadi sering, encephalocele sering, nanti sebelah fibula juga sering. Pitfallsnya apa? Mengapa kita bisa misinterpretasi? Ya kan? Encephalocele jelas kita bisa melihat karena dia ada defek pada kalvarium, atau kadang-kadang keliru dengan misalnya istigigroma besar di belakang kepala, atau local fold pada sudut tertentu tidak tampak occipital bone-nya, dikira suatu encephalocele. Ya, kalau kecil memang kadang-kadang akan tidak terlihat. Ini contohnya mungkin dengan perusahaan transvaginal, kalau masih ngomongin itu kan lebih mudah. Contoh pada 15 minggu setelah yang kecil ditambah dengan perusahaan transvaginal. Ini secara teknis bisa salah gitu ya. Ini kelihatan bolong, kelihatan defek kepalanya, dan di belakangnya kayak jari anggota yang keluar. Padahal ini apa nih? Ini rambut. Ya, ini rambut janin. Ya, setelah orientasinya setelah janinnya berputar dia, maka yang dilihat ya, seperti ini. Ya, sudah rusak, tampak tulang sebenarnya dan rambut hijau. Ya, pada spina bifida sampai kasus terakhir, bagaimana bisa terjadi misinterpretasi. Ya, yang benar yang mana yang salah mana? Ya, ini tampaknya sih oke saja. Ini yang ero yang ngomong ini tampaknya sih oke saja. Tapi kalau ini perasa kita ya, jadi pas tidak potongan sakit kan. Tapi ternyata kalau potongan kita di sini lihat efek dari skinnya, kulitnya nggak nyambung. Ini merupakan suatu skin bleeding. Ini juga lagi ini katanya nggak apa-apa begitu. Ada potongan corona, tapi potongan coronanya terlalu anterior, kurang ke belakang. Nah, setelah dari belakang kalau dilihat ternyata ini divergen ini masih berhasil posterior itu menunjukkan itu adalah spina bifida. Dan contoh-contoh yang lain menunjukkan bahwa interpretasi kita terhadap gambar Bosque yang kita lihat itu bisa terjadi. Ya, mungkin bisa tentang tekniknya, penunjukan, ada potongan yang tidak tepat. Kemudian bisa juga karena variasi normal embryologi atau anatomisnya.
satu lagi ini pivot spine gitu, atau pivot sacrum. Tapi ini karena potongan sonografi kita sehingga seolah-olah kelihatan itu. Kalau itu kita perbaiki, nanti hanya bahasa. Ya, pesannya apa pesannya? Kalau untuk spina bifida, kalau kita ragu-ragu, maka kita harus melihat daerah kepalanya. Nah, tadi sudah disinggung di awal. Kemudian biasanya ada banana sign, ada lemon sign, dan bergari. Makanya kalau ganggu ini benar gambaran seperti bifida, kita lihat atas. Kalau memang gambaran itu seperti ini, memang iya. Kalau tidak, sebagai evaluasi. Tidak usah terburu-buru dalam menentukan diagnosis yang dampaknya sangat besar pada pasien dan keluarganya. Ya, jadi memang USG bisa menjadi suatu alat dengan spesifikasi yang tinggi pada beberapa kasus, tapi apabila kita tidak cermat dalam menentukan landmarknya dan juga tidak melihat perkembangan yang terjadi sesuai dengan usia kehamilannya, maka bisa terjadi misidentifikasi di sini. Ya, dan ini akan menyebabkan kecemasan yang besar pada pasien. Ya, sekali lagi tetap harus selalu mengambil membaca guideline terbaru seperti SIBO, guideline yang dulu berbeda dengan sekarang, kemudian protokol pemeriksaan dan seterusnya. Apabila ragu-ragu, sejauh bisa saling berkomunikasi untuk memastikan apakah yang dilakukan itu adalah sudah benar atau tidak. Ya. Nah, ini yang terakhir, apabila memang ternyata kita keliru, maka kita harus simpan kasus itu untuk kemudian kita review di mana sih kelirunya saya. Jadi kita lihat untuk makhluk sempurna yang bisa melakukan semuanya dengan perfect itu. Karena itu terjadi mistake asalkan kita sudah melakukan dengan cepat dan ketika yang bagus dan masih miss, bukan pitfall sih, memang betul-betul keliru. Itu mudah dalam pembertahan. Ya, yang terakhir adalah sekali lagi pemeriksaan sonografi adalah tool. Kita mengetahui keterbatasannya dan mengetahui adanya pitfall pada pemeriksaan sonografi, itu akan membuat kita makin bijak dalam melakukan pemeriksaan ini pelayanan sehari-hari. Terima kasih, itu mengingatkan pada saya sendiri dan juga semoga berbuat baik bagi teman-teman sekalian.